Champions League Day, baby. Champions League semifinal. Akhirnya kita di fase semifinal antara The Mighty Arsenal, bukan United lagi ya, The Mighty Arsenal. Oh, berat. Saya host, saya bebas ngapain saja. Saya bebas ngapain saja. Melawan PSG yang juga lagi sama-sama haus untuk menang Champions League untuk pertama kalinya. Di bagian sebelah kanan ada Barcelona. Kalau Karim sih Barcelona yang mengincar quadruple ya. Season ini setelah kemarin menang Copa del Rey melawan Real Madrid, La Liga juga di on pole position untuk menang, melawan Inter yang cita-cita treble-nya dipupuskan oleh AC Milan kemarin, dan juga Napoli dan kemungkinan di liganya juga lagi kalah terus ya. Kalah Bolonya kalah sama Liga cuma kalah Roma Milan. Roma sama Bolonya. Liga kalah 2 kali Roma ya. Milan. Oh iya, Bolonya Milan kan di Copa ya. Tapi sebelumnya kalau nggak salah draw juga. Jadi sebelum kita mulai podcast ini, kita ntar kita bakal bahas kedua game tersebut. Kita juga bakal bahas sedikit game-game mereka di quarter final kemarin gimana, terus analisisnya di match besok gimana, karena sangat menarik di kedua tim ini. Let's go. Oke. Match pertama kita mau bahas apa dulu nih? Arsenal PSG dulu kali ya, dari yang sebelah kiri kali ya. Baru Inter Barca. Baru Inter Barca ya. Kan saya hostnya Arsenal dulu dong. Kapan semifinal terakhir Champions League ya? Yang 4 klubnya hampir kurang lebih probabilitas juaranya kurang lebih sama. Ya udah lama ya. Biasanya kan Madrid 90%, saya 10%. Benar juga sih. Ya kan? Biasanya timpang gitu. Iya. Biasanya semua di Madrid. Kalau ngomongin Arsenal dan PSG nih sebenarnya fakta unik dan menariknya adalah Arsenal ini tidak pernah kalah sama PSG di kompetisi Eropa. Nggak pernah kalah. Terus ada lagi tuh. Arsenal nggak pernah kalah juga kalau nggak salah. Di mana? Madrid. Oh Madrid. Oh iya, Remontada. Terakhir 20 tahun lalu. Terus terakhir di Madrid. Terus ada fakta lagi, PSG have lost 5 of their past 6 away. Jadi kalah di 5 dari 6 away dia ke Inggris. Emang kemarin Liverpool jadi menang mereka. Tadi padahal 5 dari 5 setelah kemarin mereka menang Liverpool jadi 5 kalah sekali menang. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin statistik tidak di side-nya PSG, makanya superkomputer juga ngasih Arsenal diunggulkan 40%, PSG 29% untuk match besok. Sisanya draw gitu. Sekarang ngomongin Arsenal yang kehilangan Thomas Partey untuk leg pertama karena akumulasi kartu. Apa sih dinamika yang bakal berubah di Arsenal saat melawan PSG nanti? Ya gue setuju sama dia sih. Nggak penting banget apa yang Partey lakuin. Ya itu bukan nggak penting nggak ada Partey. Iya. Ngapain apa yang kehadiran dia di game lawan Madrid, kehadiran dia apa yang dia enable, kehadiran dia mengasih tempat untuk Declan Rice di nomor 8, ya kan? Itu diambil juga karena foul yang nggak penting sama sekali. Gue aja lupa dia ngapain. Lo inget nggak, Pak? Dia ngapain? Ngamuk atau lempar bola atau apa? Yang sampai dibentak-bentak Declan Rice habis itu. Jadi menurut gue kehilangannya bakal sangat-sangat costly buat Arsenal. Cuman gue belum tahu apakah Arsenal bakal masuk dengan Jorginho yang baru pulih cedera, atau mungkin masih 50-50, atau cara beda. Merino masuk, Declan Rice nomor 6, Trossard di striker, atau Miles Lewis Kelly yang di tengah. Kayak lebih menarik Miles Lewis Kelly ya. Iya, tapi apapun itu, gue pengen bilang sebelum kita deep ke timnya kedua tim ini, menurut gue dari 3 musuh yang ada di Champions League, gue paling pede menang lawan PSG. Dan itu karena cara bermain PSG, kemampuan Arsenal, dan kekurangannya PSG sendiri. Iya, karena Arsenal ini kan sangat emang kalau ngelawan tim. Kenapa Arsenal di 3 tahun terakhir track record melawan tim di Big Six tuh rata-rata selalu menang, belum kalah. Lawan Liverpoolnya Klopp, lawan Pepnya City. Karena emang kita bisa mengoptimalkan ketika lawan tuh ngasih space yang banyak lawan kita. Tapi kita selalu struggle lawan tim-tim yang low block. Makanya concern fans Arsenal adalah kalau misalkan lolos ke final ketemu Inter. Karena itu tim yang paling bisa dibilang paling kayak rapet ya. Kryptonite kita di musim ini gitu. Tim-tim seperti yang compact seperti itu. Terus ngomongin tadi kalau opsi Miles Lewis Kelly ke tengah,
berarti kan menyisakan sisi kiri yang bolong karena di situ ada Zinchenko, Tierney yang bukan jadi opsi pertama. Calafiori pun ada kemungkinan balik masuk ke squad tapi belum tentu starting. Mungkin bisa dipaksakan, biasanya game-game seperti ini bisa dipaksakan gitu ya, tapi opsinya ada 50-50 nih, bisa Calafiori nggak main. Nah kalau Miles ke tengah, siapa nih ngisi kiri? Apa Timber ke kiri? Apa gimana gitu? Menurut gua apapun itu butuh dua hal di Arsenal. Satu, pemain back kiri yang bisa masuk ke dalam. Masuk Skelly, Zinchenko, Calafiori juga, dan juga pemain tengah yang bisa press resistance. Kenapa? Karena PSG ini mainnya man to man press. Di saat main man to man press, ada dua hal yang terjadi. Pastinya tiga, Fabian Ruiz, Vitinha, Joe Neves bakal press itu tengah. Lo butuh pemain yang benar-benar bisa press resistant. Dan kedua, kalau lo back kiri lo bisa tuck inside atau back kanan tuck inside, lo nambah extra body, satu manusia lagi yang menggugurkan man to man press itu. Iya. Ya kan? Jadi menurut gua kedua itu yang penting. Kembali lagi mungkin gua agak lanjut di man to man press ini. Zinchenko bagus tuh. Ya Zinchenko bisa. Harapan gue juga striker yang bisa drop deep, yang bisa turun ke midfield, yang menggugurkan man to man press ini juga. Yaitu Merino. Iya Merino. Mikel Merino. Tapi lu lihat Pak ya, boleh lu berjawab. Kita tahu salah satu kekuatan nih PSG, kita ngomong kemarin deh lawan Villa away. Yang golin dua-duanya fullback dulu, ya kan? Fullbacknya Nuno Mendes, Hakimi top. Kalau lu mainin pemain tadi kayak lu nyebutin nama Zinchenko, terus pemain kita banyak yang invert, itu kan pasti nyisain hole di sisi kiri maupun kanan. Mungkin kanan agak sedikit settle karena ada Timber di situ dan Saliba yang nge-cover. Impact-nya bakal gimana itu untuk ngantisipasi fullback mereka yang sering maju ke depan. Apalagi kalau kita ingat sebenarnya setelah PSG udah pernah ketemu ya, cuman di match pertama di group stage belum ada Dembele, belum ada Kvaratskhelia. Ini dua pemain yang sangat bisa impactful gitu. Gimana counternya kalau misalnya bermain seperti itu, ngehalang dua fullback ini yang karena mereka nih switchnya bakal sering banget di sisi kiri dan kanan nih, mereka bakal rotasi terus-terusan. Oke, gini gua akan mulai dari PSG adalah satu-satunya tim di antara Barcelona dan Inter yang sudah melawan dan menang tim yang lebih baik dari Arsenal secara quality, itu Liverpool. Kalau misalkan Barcelona itu punya narasi it will, kalau kita face Arsenal di final, it will be our hardest, maksudnya pertandingan paling sulit season ini. Dan juga Inter juga ngomong kalau ketemu Arsenal di final paling sulit di season ini. Tapi PSG udah ngalahin Liverpool, dan dia juga udah terbukti sama kontestan yang bulldognya Inggris yaitu Villa menang. Jadi Arsenal nggak bisa underestimate sama sekali menurut gue. Biasa Arsenal, gue comfortable, tapi PSG jujur on paper ya, Basya, menurut gue lebih atraktif dari Arsenal. Oh iya, memang betul, jauh lebih atraktif. Setuju. Tapi Arsenal ini kan memang punya comfortable yang memang nggak bisa dikalahin ya. So kalau Enrique bilang out of possession Arsenal terbaik di Eropa. Enrique yang ngomong. Jadi mungkin maksud lo itu strukturnya Arsenal ini memang kuat, salah satu yang paling kuat gitu. Dan nggak ada main baru relatif dari tahun lalu. Ya. Jadi matangan yang udah komplit. Nah, kalau ngejawab pertanyaan lo, juga ada romansa Enrique 10 tahun lalu menang treble, reminiscence, dia pengen menang lagi tahun ini. Jadi tadi pertanyaan apa? Gue lupa. Pertanyaannya tadi kan saya dulu ngomong soal invert apa segala macam, tapi kita tahu PSG sangat fullbacknya ini Achraf Hakimi dan Nuno Mendes ini maju ke depan terus. Nuno Mendes sama Hakimi ini sering rotasi di sisi kanan kiri, dan itu yang dirasakan Liverpool. Terutama ketika mereka main home di PSG, ketika Liverpool dibombardir, itu ini banget. Gak akan terjadi lawan Arsenal. Kalau itu dia dengan cara yang sama, ya dia agak semi suicide ya. Saya bakal dimakan sama Saka, sama Martinelli. Arsenal ngelihat space kosong itu heaven buat Arsenal. Jadi yang asumsi gue PSG bakal low block di Emirates. Nah, tapi gue mau boleh bangun dari ini dia. PSG sangat buruk di mid dan low block. Malah makanya kenapa kalau yang gue baca dan gue dengar adalah strategi terbaik untuk Arsenal adalah keep the ball as much as possible buat lawan PSG. Lo pegang bola biarin dia defense, lo ujung-ujungnya ada yang kosong, ada space kosong, tembus gitu. Yang tadi lo bilang bener juga kata Mam Rabat. Lo kalau ada, lo ngasih, lo mau main fullback, ayo main fullback. Saka bisa dibilang fullback keduanya Timber.
Martinelli bisa dibilang fullback keduanya Masuk sekali karena memang etos kerjanya nih mereka kayak bisa jadi kayak back gitu. Itunya fullbacknya masuk, mereka bisa balik lagi kejar ke depan Saka sama Martinelli. Jadi menurut gue semi suicide, bukan berarti tidak akan di-utilize, dieksploitasi. Cuman kita lihat menurut gue bukan concern yang utama gitu. Dan Achraf Hakimi itu luar biasa ya. Menurut gue mungkin bek kanan terbaik di dunia. One of if not per today. Ya. Dia punya Dan salah satu yang gue ngeliat aspek selain tanpa Dembele dan Kvicha juga di pertandingan yang di grup itu gimana kita counter press kita ke PSG ini bagus banget. Kita bisa retain the ball itu di mid, retain the ball langsung counter, retain the ball counter. Tapi kita sekarang nggak ada kayak Havertz. Havertz itu memang pemain yang salah satu sama Odegaard leading press di depan tuh dua orang ini gitu di sebelumnya. Merino mungkin bisa cari space yang bagus. Dia bisa dibaratkan midfielder yang kayak mungkin salah bakat ya, harusnya mungkin striker gitu ya. Karena dia punya movement in the box yang sangat bagus, first touch yang bagus, tapi apakah dia bisa nge-lead press seperti apa yang dilakukan sama Havertz? Karena kita melihat tengahnya PSG ini sangat technical, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Dan kita nggak ada Partey di tengah. Berarti kan ini ada bisa dibilang ada kayak ketimpangan di tengah juga nih. Menurut lu gimana? Lu Pak? Kalau gue ngelihat PSG akan mengurung Arsenal di tengah. Dengan mungkin kayak tadi Doi bilang, nggak adanya Partey itu pasti bikin kalau nggak Timber ya Masuk sekali akan masuk ke tengah. Akan even dia pakai oke Jorginho, tapi pasti akan dibantu oleh salah satu dari fullbacknya. Dan kita bisa lihat lawan Aston Villa kemarin, pergerakan dari 3 penyerangnya itu nggak stay di satu posisi. Yang Kvaratskhelia bisa di kanan, satu bisa di kiri, Dembele bisa ke tengah. Nah itu mungkin salah satu kenapa fullbacknya bisa main sampai setinggi itu. Betul. Karena back fullback lawannya diajak masuk ke box sama 3 penyerangnya. Ditambah lagi di luar kotak penalti di edge-nya itu di edge box itu ada Vitinha yang siap long shot, ada Fabian Ruiz. Jadi menurut gue semi suicide, iya bisa semi suicide, cuman bisa jadi kuncinya si PSG untuk setidaknya nahan imbang Arsenal di Emirates. Tapi kalau dia dapat celah, dia anggap Arsenal keenakan nyerang. Dia main agak stay, agak bertahan, agak nahan, agak apa. Itu akan jadi satu kunci. Lo mau ngejar 4 orang yang benar-benar speed, 2 dari kanan, 2 dari kiri, 1 standby di tengah Dembele. Menurut gue ya bisa dibilang lebih serem dari Vini sama Mbappe-nya Madrid kemarin. Betul. Dan juga kehilangan Partey itu karena kehantam Arsenal. Karena melihat Partey Achraf itu Hakimi itu harusnya dihadapi sama Luis Kelly itu bisa diadu. Kontes. Dan enaknya Partey itu beberapa game kebelakangan kan dia kayak anti press gitu. Dia bisa ngalirin bola pendek yang cepat. Walaupun nih kalau emang tertekan banget dia kadang ada lah mistake. Cuman dia paling enak untuk posisi itu belakangan ini. Jadi menurut gue ya PSG bisa lah untuk setidaknya nahan bisa. Dan ngomongin tadi kehilangan Partey kan kita juga kehilangan Gabriel karena hamstring. Martinelli juga main. Bukan Gabriel Magalhaes. Kemarin saat lawan Fulham waktu itu kena hamstring. Penggantinya Kiwior. Ini sebelum match Madrid berarti ya. Ini kan satu hal yang kita sangat takutkan saat itu. Tapi ternyata Kiwior justru di lini belakang jadi pemain yang menurut gua paling baik di 2-3 minggu ke belakang. Iya, di antara Saliba dan Kiwior. Bahkan gua bilang in all semua back four nih menurut gua Kiwior menurut gua pribadi paling solid. Enggak paling solid karena mengingat ekspektasinya Dol. Maksudnya performa dia relatif dengan ekspektasi. Relatif dengan ekspektasinya. Dan kalau ngomong match terakhir kemarin lawan Crystal Palace, di mana dia jadi justru kita lihat malah Saliba yang jadi sumber masalahnya. Dan nggak cuma yang gol yang Mateta golin, ada beberapa salah pas juga di situ dari Saliba. Justru Kiwior step up, dia golin dari set piece juga kan, crossingnya Declan Rice atau siapa yang gol pertama. Dan dia sangat solid di belakang dan berani tackle di kotak penalti yang gue nggak expect dia bisa lakukan gitu. Karena season lalu tuh bukan tipikal pemain seperti itu. Nah Saliba nih yang jadi lumbung masalah. Apakah dia akan justru karena kesalahan itu dan juga ada salah lawan Madrid BTW ya, gol Vinicius Junior. Apakah dia akan recover secara mentally melawan match besok atau kita akan melihat tren ini akan terus berlanjut gitu? Menurut gue mau angkat 2 poin. Satu Saliba ya, yang menurut gue pemain back yang 5-10 tahun sekarang namanya makin sering diomongkan setelah mungkin Van Dijk turun dari segi performa dan umur dan peak performance ya. Saliba punya
apa yang dia butuhkan untuk jadi pemain top elite back dari segi mental gitu, udah ngeliat fisik, teknik, understanding of the game. Dia punya semuanya. Jadi menurut gue, walaupun agak kaget 2 game terakhir atau 3 game terakhir kenapa kayak gini ya. Cuman menurut gue dengan cara main PSG itu makanan Saliba sebenarnya. High intensity, split second, keputusan yang harus dibuat dalam split second, itu hebatnya dia. Berapa kali dia nahan Mbappe, kecepatan, waktu atau momen ngambil timing suatu keputusan, dia top banget. Jadi gue nggak tahu jawabannya, cuman harapan gue dengan ada perdebatan juga di fans Arsenal, mungkin dia kecapean. Tapi harusnya ini kan kita ada break seminggu nih, karena kita minggu ini nggak main kan karena FA Cup. Itu bagus. Seharusnya bisa jadi momen dia recover. Betul. Walaupun nggak terlalu panjang, bukan kayak pre-season, tapi seenggaknya dia dari recover 6 hari, mentalnya di settle lagi dan bisa perform minggu depan. Jadi masalah gue Saliba sebenarnya bukan gagal berapa minggu terakhir ya, dia lack of focus aja. Lack of konsentrasinya buyar di beberapa momen penting. Cuma sisanya bagus, lawan Madrid sisanya bagus menurut gue, home dan away. Apalagi lawan di liga-liga Inggris, walaupun nilai kepentingannya sudah tinggi ya, soal Liverpool udah selesai. Kiwior menurut gue unsung hero, pahlawan yang tidak diekspektasi. Dia tenang banget dan gue nyaman sih sama dia. Dan menurut lo dia bisa cope sama Dembele dan Kvicha dan atau siapapun yang main dia nunjukin itu lawan Vini, Rodrigo dan Mbappe nggak beda jauh menurut gue. Nah, salah satu weaknessnya PSG yang ini juga udah di-mention juga sama beberapa kreator PSG di sana gue nonton, itu set piece. PSG ini sangat lemah di set piece, yang mana itu jadi sumber kekuatannya Arsenal. Apakah ini bisa jadi suatu hal yang bisa kita eksploitasi? Set piece in terms of dalam defense, set piece dalam defense. Attack dan defense. Attack and defense sebenarnya sih, dalam defense terutama. Kalau defense karena pertama komposisi badan kalah telak. Kedua, lo mau main apa? Direct. Gak bisa. Kita lihat Declan Rice kemarin, anggap 4 orang agak miring. Dan orangnya kan itu lumayan tinggi Madrid kan. Dia bisa main ini. Cuma kalau Dembele di atas kepala sebentar. Kalau PSG. Kalau corner lo ngadu sama pemain setinggi-tinggi itu. Van Dijk kayak bubar apalagi. Walaupun ada Marquinhos, Pacho. Ya makanya itu kan ada, kalau gue lupa match apa yang ketika Arsenal tuh diforsir untuk nyampe seminimal mungkin cornernya, gue lupa match lawan apa. Dan apakah itu mungkin juga PSG akan melakukan approach yang sama, jadi Arsenal nggak dibiarin terlalu banyak di sisi kanan kiri. Kita tahu Arsenal sering gunakan right wing left wingnya untuk corner kan. Apakah itu bakal diminimalisir? Menurut gue enggak. Menurut gue dia akan fokus pada ketika set piece itu udah terjadi, apa yang dia harus lakuin, trainingnya itu. Karena ngelawan Arsenal itu terlalu sulit untuk mengcover either way, ada throw in atau ada corner atau ada fall, itu udah itu pasti terjadi lah. Jadi PSG bakal murni fokus on defense set pieces. Yang kita lihat Arsenal ngawur-ngawuran di mana aja bisa diutilize, di corner, di tengah, di mana aja. Maksudnya Basya, apakah Arsenal bakal dalam game PSG bakal ngurangin fall yang dekat? Ya itu mungkin part of mungkin dia akan reduce. Coba kalau bisa jangan terlalu bikin fall, kalau bisa jangan corner, tapi dia nggak akan fokus pada jangan sampai terjadi set piece. Dia akan fokus ketika set piece sudah terjadi. Iya, kalau ini pasti. Itu yang bakal PSG fokusin. Menurut gue itu. Dan balik lagi ke tadi, ada opsi Declan Rice jadi nomor 6. Gue sebenarnya setiap nonton Declan Rice sebagai nomor 6 tuh di sistemnya Arsenal agak sedikit kurang nyaman, karena bedanya sama Partey kan tadi press resistant. Dan progresif. Declan Rice bukan tipikal yang sangat press resistant. Mungkin karena ya backgroundnya dari akademinya, dia emang bukan tipikal pemain yang dia lebih ke fighter, lebih ke ini. Dan kita tahu Declan Rice ketika jadi box to box di nomor 8 ini sangat control the mid, sangat physical, bisa ngebawa bola dribblingnya, ball dribblingnya, shootingnya. Lu setuju nggak dong sebagai fans Arsenal itu justru sangat melimitasi Declan Rice ketika dia main nomor 6? Sangat setuju. Menurut gue posisi utama dia nomor 8. Partey memberi progresivitas yang Declan Rice nggak bisa beri. Umpan directnya dia yang top banget, emang bukan kemampuannya Declan Rice gitu. Makanya gue sangat sayangkan. Makanya gue mendingan Jorginho ditaruh nomor 6. Lo cover tengah sama MLS atau siapapun itu, dan biarin Rice di posisi terbaiknya. Menurut gue itu.
Ya. Tadi berarti opsi di depan kan kalau kita ngomongin Jorginho nggak main misalkan, berarti kan ada opsi Merino turun. Lu lebih prefer Merino di depan lagi atau lu ngeliat Trossard? Gue singgung Trossard karena Trossard ini cukup clutch player, bisa dibilang clutch player, dan dia hampir selalu perform di big stage di Champions League. Porto, terus Bayern Munchen tahun lalu dia golin. Tapi dengan Arsenal yang sudah nyaman dengan Merino di situ, apakah juga akan jadi perubahan signifikan di depan? Gitu? Menurut gue lagi coba sama Arteta kemarin waktu lawan Ipswich ya, Trossard ditaruh striker dan golin 2 golin satu gol 1 assist. Apapun yang terjadi pilihan gue cuma 2. Trossard nggak ada yang berubah, ya kan? Declan Rice 6, Merino 8, Trossard 9, atau Jorginho 6, Declan Rice 8, Merino 9. Itu aja menurut gue. Itu perubahan utamanya. Justru dengan gak ada Partey, Merino harus tetap di situ striker buat pivot ke tengah. Karena ngelihat technicalities-nya PSG itu, siapa Vitinha, Fabian Ruiz yang luar biasa, itu paling pas Partey yang ngadepin sebetulnya. Jorginho itu better daripada Partey in terms of sirkulasi bola, dia di atas Partey. Tapi untuk presence, untuk press, untuk ngadepin orang-orang technical. Jadi dengan Jorginho di situ gantiin Partey, Merino better tetap stay di depan menurut gue. Siapapun pemain itu yang di depan bakal harus sering turun. Pivot turun ke bawah. Kembali lagi gue bilang man to man. Nah ini mungkin gue lanjut ke topik selanjutnya. Kenapa man to man midfield ini yang khas dengan PSG ngasih menurut gue ini gamenya Saka atau Martinelli. Ini gamenya winger buat Arsenal di besok. Di saat man to man coverage dari PSG, Saka Martinelli hanya cuma one on one sama fullback. Nggak seperti biasanya Saka yang diisi 2 orang, 3 orang. Enrique bakal adjust nggak penilaian ini? Kayaknya nggak selalu sih semusim panjang dia mainnya man to man midfield. Atau bahkan bisa Saka atau Martinelli langsung face to face one on one sama center back. Karena fullback dia tinggi banget kan PSG. Makanya menurut gue waktunya Saka dan Martinelli untuk benar-benar perform. So ini game mereka, makanan mereka. Nah kalau dari sisi PSG-nya, biasanya opsi yang selalu rotasi adalah antara Barcola atau Desire Doué. Sebetulnya apa sih Desire Doué? Nah, itulah pokoknya. Desire Doué. Dia tahu di 2 pemain yang berbeda. Barcola tuh pemain yang tipikal winger yang sangat direct, 1v1-nya bagus, sedangkan Doué-nya lebih Neymar-nya PSG. Regenerasinya Neymar sangat skillful dan dia sangat comfort untuk masuk ke mid juga karena tipikal pemain Neymar kan sangat dapat free roam kan. Untuk lawan Arsenal ini lebih cocok mana? Barcola atau Doué? Kalau Barcola berarti dia di sayap kiri, Kvicha sayap kanan. Itu yang dicoba lawan Aston Villa kan. Barcola sayap kiri, Kvicha kanan, Dembele tengah. Menurut gua lo nggak menggunakan Kvicha dengan maksimal ditaruh di kanan. Gue lebih prefer jauh Kvicha kiri, Doué kanan, Dembele tengah, jujur ya. Itu yang gue ngeliat Kvicha tuh, walaupun bagus lah pemain hebat, cuman ditaruh di kanan dia mati. Lo kayak kanan taruh kanan tuh selalu susah. Sayang ya. Saya udah di box, udah rapi, pas bagian syutingnya kerepotan. Iya, main cut in ke tengah gitu. Susah. Tapi menurut gue 2 pemain yang spesial sih. Gue setuju sih. 2 pemain yang spesial di Doué dan Barcola. Dan Dembele dan Kebara gila lengkap sih. Lengkap. Kurang striker yang dengan material yang PSG punya, lalu menghadapi Arsenal yang lo nggak bisa open space, itu si malakama juga. Iya. Makanya mereka sempat punya Kolomuani yang sebelum di loan kan ke Juve. Iya. Mereka ngeris untuk ngelon Kolomuani ke Juve. Depannya siapa lagi sih yang Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Sama Lee Kang In. Agak course. Lee Kang In. Oke. Lee Kwang In. Itu Kang In. Sebetulnya jadi kelemahan tapi jadi kelebihan juga. Kenapa tuh? Kalau dia Dembele di tengah gini, kelebihan apa? Seorang winger di tengah, ya lu bisa lihat kayak contoh paling nyata itu ketika Luis Diaz kita lihat di Liverpool ditaruh tengah. Counter attack, every time lo counter attack dia udah ready dari tengah, di tengah. Ya anggap kalau Gakpo agak telat dia bisa nyisir kiri karena salah udah nggak bakal mundur kan. Sama kayak di PSG, ketika Dembele anggap udah nyisir kiri, Kvaratskhelia masuk, Doué tinggal lari. Fluid banget sih. Mereka tuh pertama karena speednya, dan kedua Dembele itu lo punya semuanya, lo bisa kaki kanan, bisa kaki kiri, punya skill, optionnya banyak banget PSG itu. Iya, cuma kalau lo harus buy one sama lawan center back yang kayak Kiwior Saliba ya mungkin keberatan ya. Cuma kalau lo direct selesai. Betul. Dan ini game menurut gue juga pay per view, dua-duanya udah comfortable kan. Di liga udah nggak ada yang dicari. Di liga PSG udah juara, Inggris jadi walaupun mereka kemarin tuh sempet
agak nyesek juga sih. Mereka kan mau ngincer Invincible 1 season. Kalah lawan Nice. Nice. Iya. Berapa 3-0 berapa? 3-1. 3-1. Iya, Jadi di weekend sebenarnya PSG kalah sama Nice dengan full squad. Dan full squad. Walaupun I don't think ini mengubah apa-apa. Arsenal juga kalau lihat seri-seri di Premier League kan. Iya. Mereka kayak udah gak banyak fokus gitu di liga. Juga dua-duanya. udahlah. Yang sudah terjadilah. Mana udah mendingan jadi fokusnya ke apa? Champions League. Jadi ini kayak all out semua. ini pay per view. Mereka set everything for semuanya dipersiapkan untuk match ini. Dari dua-duanya menurut gue. Gue setuju. Dan ini seru banget. PSG yang abis ratusan triliun nggak ngejar UCL nggak dapat tahun lalu hampir di semifinal, cuman kalah sama tim yang kurang lebih di Borussia Dortmund, maksudnya bukan contender bener-bener yang serius gitu. Menurut gue it's a huge game, cuman untuk leg pertama nggak tahu kenapa menurut gue dua gol defisit gue sih lumayan pede Arsenal. Gue juga pokoknya gue 2 gol defisit. Prediksi gue juga Arsenal comfortable lumayan lah. Lumayan, Tapi 3-1, kalau melihat 2-0. persiapannya sih ya mungkin bisa ada surprise. Gue PSG seri sih di Emirates. Seri. Iya. Tapi Seri bukan Arsenal belum seri- pernah kalah di seri jelek ya? di home di Emirates ya, belum. Seri seru, seri Di dua sama, Emirates seri 2 sama. kayak belum di Champions League season ini. Enggak, season lalu juga kita nggak pernah selalu gue seri lupa. atau kalah di Iya. Emirates kalau nggak salah. Oke, Di gini. Di Champions Waktu League. Champions League ini kita cuma kalah dari Ya, selalu ada yang Inter, pertama. dari Inter. Selalu ada yang pertama. Dari Inter. Dari Emirates kita ke Spanyol, ke Camp Nou. Time. Damn. Ini tim yang super ultra attacking melawan tim yang sangat organized, Iya. Wah, ini tim Wah. sebenarnya gue kemarin ngeliat beberapa juga fans Inter dia bilang dia tuh nggak setuju kalau Inter ini dibilang tim defensif. Dia main defense, tapi sebenarnya ya itu polanya mereka aja. Iya. Untuk ada momen di mana dia control the game, momen-momen dia counter, tapi ketika dibilang tim yang super defensif mereka banyak nggak setuju. Organize iya, strukturnya iya, tapi bukan tim yang defensif gitu. Tapi di 3 match terakhir dia harus mengubur mimpinya. Copa. Jadi ini mau treble. Dia mau treble. Kalah di semifinal. Kalah di semifinal sama AC Milan. Title race juga Title baru race kalah juga. semalam. Sekarang Napoli di atas beda 3 poin ya. Beda 3 poin. 3 poin ya. Legend Masih Anda bisa. golin 2 kemarin tuh. Napoli. Si McTominay. Ya. Kenapa pemain MU, ex-pemain MU bagus semua di luar? Itu harus jadi studi Iya. kasus lah. Dan pemain Rashford MU dengan nggak tahu ya. bagusnya di Aston Iya, Villa. parah Aston sih. Villa. Kok bisa gitu ya? Aneh. Toxic parah berarti itu. MU taat. Lanjut aja. Iya, jadi dia ini Hansi Flick bilang juga di press conference, dia bilang ya sangat organized, bukan hanya defensifnya tapi possession of the ball-nya, terus tactically intelligent dia bilang. Inter fantastic team, dia punya striker yang extraordinary, Thuram, Lautaro Martinez. Waduh, gila sih. Terus defense also at the highest level. Ya bla bla bla. Inter- Siapa sebutin dong backnya? Yang satu. Backnya Bastoni, Acerbi, Gila, Bastoni. Pavard. Bastoni. Di Marco. Nah, gue ngeliat ini pertandingan yang apa ya? Gue ngeliat sebenarnya kita bisa kilas baliknya ke game lawan Munchen ya gimana. Sebenarnya Munchen bisa nyetak gol lawan Inter kan, terbukti Iya. Harry Kane. se-defensive bukan se-organize Iya. Inter, Munchen masih bisa masuk gitu loh. Iya. Apalagi ini kita ngomongin yang secara talent dan secara structure tim lebih rapih Barcelona gitu. Lamine Yamal, Rafinha, terus kita ngomong pemain tengah ada Pedri, Ferran Torres pun akhir ini perform juga. Jadi lu ngeliatnya gimana jalannya lagi ini? Menurut gue jalan laga ini pertama di Camp Nou ya. Di Camp Nou harus ya. Gue sama yang gue bukan gue takutnya sih, gue berharap kalau gue objektif ya gue takutnya Inter kaget dengan permainannya Barcelona. Oke. Gimana mereka switch direct play through-nya Pedri, through-nya Lamine Yamal. Itu menurut gue mereka akan kelabakan gitu karena mereka kan pakai 2 wingback yang cover full area. Di Marco di kiri, yang kanannya kemarin lawan Bayern Munchen Darmian. Ya menurut gue itu bakal jadi bumerang yang lumayan gede ya. Apalagi kalau dia sampai anggap Bastoni ball playing bawa ball carry sampai depan, tiba-tiba ke intercept kayak contoh Madrid ngerasain kan intercept, comeback Pedri through ball, sisa cuma 2 back tengah Acerbi atau Pavard, harus lawan Ravinya sama Lamine Yamal. Menurut gue itu udah kartu mati. Hitungannya Hitungannya kartu mati ya. Di luar ada mungkin yang Sommer save atau apa, tapi
untuk lawan 2 winger kayak gitu kartu mati. Ya menurut gue 5 back bukan hal yang gampang buat Rafinha sama Lamine Yamal menurut gue. 5 back, aduh capek lah kalau 5 back. Iya emang 5 back dan 3 back tengahnya itu cover ke bawah. Iya. Dan 3 back tengahnya, 2 midfieldnya. Iya, bener-bener cover ke back. cover. Menurut gue game yang tepat buat Inter karena struktur kayak gitu mematikan winger sebenarnya. Paling mematikan menurut gue winger. Iya. Cuman apakah Barcelona bisa ngasih balance di tengah? Makanya kan banyak perundingan. Apakah tengahnya Pedri, Gavi ya? De Jong sama Pedri, De Jong sama Fermin atau Pedri, De Jong sama Olmo. Menurut gue itu sih Pedri, De Jong sama Olmo. Apakah itu bisa ngasih balance di transisi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang penting gitu. Cuman nggak adanya Lewandowski menurut gua lawan 3 back seperti Acerbi, seperti Bastoni bakal susah sih. Dewi sampai kapan absen? Mungkin seminggu 2 minggu. Terus Ya. agak berat sih itu untuk Agak lawan berat. ini. Karena Lewandowski itu keberadaannya dia narik back. Dia masuk ke box 1 atau 2 back udah ngeh. Gue takutnya Torres jadi kelelep aja udah. Akhirnya udah Rafinha malah Lamine Yamal yang nyoba buka kunci isinya makanya. back bang. Enggak, soalnya kalau lawan Munchen kemarin doh. Munchen itu kan enak banget nyerang. Ya kita bisa nganggap Barca itu mirip. Karena mereka langsung switch. Kalau Munchen oke lah panjang dari belakang langsung ke samping kan. Langsung ke Olise atau ke kiri. Nah Barca itu juga punya kemampuan untuk ngebuang bola secepat itu. Dan Bayern Munchen itu bukan 1 atau 2 shoot. Di Allianz sampai hampir belasan shoot. Walaupun gak on target ya. Cuma mereka berhasil masuk dari pinggir kotak penalti. Itu yang gue takutin karena ya kemarin Carlos Augusto emang di awal di first leg. Cuma di second leg udah di Marco dan tetap masih ngerasain hal yang sama. Apalagi lawan Lamine Yamal sama Rafinha yang pemain yang benar-benar nggak tahu out of nowhere menggebu-gebu kayak orang gila, lari, umpan, passing, cut in semuanya bebas ya freestyle. Nah, bedanya Gila. mungkin Arsenal lawan Inter menurut gue, Inter ini makanannya Barcelona. Karena Barcelona itu lebih nyaman sama lawan-lawan yang close space dan semi low block kayak gini. Kita lihat winger Barcelona itu nggak pure winger. siapa? Lamine Yamal sama Rafinha. Kreator gitu maksudnya. Mereka Lamine Yamal pure winger lah. Iya, tapi dia punya bukan winger yang punya versatility yang keren buat apa namanya ngedobrak gitu. Dan ditambah tengahnya Barcelona yang apa namanya yang aur-auran. Menurut gue Barcelona menang sih deh. Iya. Dan gue juga baca nih beberapa analisisnya fans-fans Inter juga ya. Intinya dia bilang, gua tahu lu setuju apa enggak, emang Inter ini defensive line-nya ini dia high intensity gitu. Makanya justru dia malah kesulitannya ketika lawan tim-tim yang main low block kayak ATM. Terus mungkin saat Leverkusen waktu itu ini juga pas ketemu mereka gitu. Jadi tapi ketika ngelawan tim depannya yang itu super agresif di depan, control possession, emang dia yang jadi ininya. Karena defensive line sangat high intensity, jadi mereka lebih comfort untuk ngelawan justru tim-tim yang. Jadi dua-duanya sama-sama nyaman nih berarti. Sebenarnya sama-sama nyaman. Iya. Tapi jangan lupa Hansi Flick ini ada offside trap-nya. Itu bisa juga. Dia nggak ada, Munchen lupa siapa kemarin Kim Min-jae-nya itu agak jauh di belakang. Ya lo kalau anggap kayak kemarin yang dia ngumpan ke gol pertama yang Thuram backheel itu kan umpan pertamanya panjang ke tengah. Kalau lo udah back ya Barcelona, dia udah di depan garis itu 4 orang. Mau kemana? Lo taruh lebih ke depan atau Thuram lebih ke depan udah offside. Jadi mereka mau senyaman itu dengan high intensity-nya, dengan musuh yang juga tinggi, agresif. Cuma kalau lo nggak bisa lepasin offside trap itu ya sama aja bohong. Iya. Dan sorry nggak perlu di note juga, gue kan kemarin Inter kenapa gagal meraih poin di 3 game terakhir kan sebenarnya banyak kesalahan di attack. Kalau nggak salah Thuram nggak cuman lawan Roma nggak main, cuma sebelumnya nggak main. Dan kalau ingat minggu lalu atau 2 minggu lalu lawan Bayern setelah dia menang, dia di interview sama Thierry Henry, dia juga merasa, lo inget gak kita nonton bareng? Capek itu sih Thuram. Merasa capek dan merasa nggak nyaman, nggak puas draining waktu abis lawan Munchen tuh draining dia. Nggak puas juga sama performa dia. Akhirnya dia kalau nggak salah cedera, makanya kemarin main Arnautovic. Itu bakal jadi pertanyaan. Dia bakal balik di leg pertama. Cuman seperti apa impactnya? Cuman apa yang gue bikin interested dan exciting adalah duo di midfield sih. Duet di midfield.
Duet. Siapa? Triplet. Bukan triplet, lawanannya di midfield Inter dengan Barella yang mungkin one of the player of the seasons di Serie A, Hakan yang semi Bruno Fernandes sama Fratesi lawan si Mkhitaryan. Iya, sama Mkhitaryan bertiga itu nggak? Enggak, Barella, Hakan, Fratesi atau Barella, Hakan, Miki. Iya Miki. Kalau di lawan Munchen Miki semua kan, dua-duanya. Fratesi masuk babak kedua. Itu menarik loh lawan 3-2-3-nya Barca apapun itulah. Dan sebenarnya kan di antara keempat tim ini yang mungkin secara talent wise yang paling di bawah ya, bisa dibilang Inter sebenarnya kan. Dan ini juga merujuk ke salah satu orang yang gue rujuk ini, yang fans Inter ini. Dia mungkin punya pemain-pemain top tier kayak Bastoni, Barella, Di Marco, Hakan, Lautaro. Tapi sisanya pemain-pemain walaupun beda dikit-dikit semua. Sisanya pemain-pemain tua kayak Acerbi, Mkhitaryan, Darmian, Jan Sommer gitu loh, dan lain-lain. Justru ini berarti menunjukkan bahwa Inzaghi ini emang kelas berat ya. Kelas berat ini emang kita pelatih. Di semifinal menurut gue. Ini bukan barang jelek ini. Iya. Benar. Bukan kalau dari talent wise nomor 1 Barcelona itu PSG. Benar. Dan kalau dari fanbase juga nomor 1. Dan tapi ini sangat istimewa, makanya emang kadang lu kalau main di sistem Inter nih emang semuanya nih harus tiap minggu nih on point, karena emang susah juga ngejalanin sistem yang dilakukan sama Inzaghi ini. Banyak rotasi, Bastoni bisa tiba di ujung, ini tiba di belakang. Semua nyaman dengan bola, dengan posisi, dengan fluidity. Nggak ngerti deh gue kalau Inzaghi. Gue nggak ada. Dia experience over age sih. Kalau Inzaghi mainnya. Lo ngeliat Darmian di bek kanan kemarin itu orang pertanyain, MU berapa tahun di MU? Bek tengah ya paling RCB. Gila sih. Main mentok-mentok kalau pada cedera baru. Simone itu apa ya? Dia tuh kayak apa bahasa ya? Kalau di Italian, kalau di istilah-istilah yang bukan hidden gem juga, memang numero uno. Enggak, Simone itu memang udah dibentuk menjadi orang-orang pelatih top deh. Iya. Maksudnya kalau kita lihat keluarganya, backgroundnya, terus experience dia di Italian football. Kakaknya finisher yang top, kakaknya adeknya manajer top. Position dipelajarin sedunia. Dia lahir, terus apa yang dia buat di Inter juga gila juga sih. Ini dia udah 2 seri berarti apa? Apa 1? Season kedua Enggak, maksudnya udah menang berapa kali seri? Back to back deh. Tapi 2 kali. 2 kali. 1 kali. Satu final Champions. Final champion. Yang gue jadi ingat sebenarnya Champions League kali ini 4 tim tersisa adalah menggambarkan pragmatisme, struktur organisasi, pokoknya sisi hitamnya sepak bola, bukan hitam lah, sisi hitamnya sepak bola lawan sisi putihnya sepak bola yang atraktifness, dinamisme dan lain-lain. Barcelona sama PSG di sisi putih, Inter sama Arsenal di sisi hitam gitu. Ini menarik banget sih. Jadi siapa yang menang? Struktur organisasi atau talent, teknik, fluiditas dan lain-lain gitu. Bukan berarti Inter bukan nggak fluid ya, sangat fluid. Cuman secara lebih, secara tim lebih battle of the two sekte nih. Ya, kita juga harus bicara tadi kalau ngomongin Barca, gimana Pedri? Gua gila sih. Enggak, gua waktu itu sempat kita ada konten pojok debat gitu kan. Cuma gua waktu itu terutama gua notice cuman si Rafinya sama Yamal. So ada orang Glombos yang komen Pedri. Nah, kemarin gua nonton nih El Clasico Madrid Barca. Pedri everywhere di mana-mana. Ground coverage everywhere. Lu mau mundur jadi 6 pun bisa. Frankie De Jong jadi maju. Gila tuh orang. Pedri di tengah. Switch umpan ya, udah dibahas juga tadi di review ini, luar biasa banget di tengah. Jadi apakah dia bakal jadi difference maker atau justru nama-nama Yamal dan Rafinya lagi ujungnya? Nggak, Pedri. Gue ngelihat seberapa in the game dia beberapa bulan terakhir cukup dari cuplikan kemarin di El Clasico. Yang tadi gue ngomongin di offset, mungkin lo ngeh juga. Di saat Bellingham nyoba terupas ke Vini, kepotong sama backnya. Bellingham gini dengan lama ya, dengan gak penting in game loh. Dia terupas kosong nih, Vini terupas mau masuk ke tengah gitu, ngegunting, kepotong sama backnya Barcelona. Bellingham gini doang, bukannya ke cover, bukannya balik, dia gini lama.
Pedri udah siap sebelahnya, Pedri dapat bola, Pedri terupas tinggi langsung, ke Lamine Yamal, Pedri jogging ke depan ke arah box, Bellingham masih gini, terus jalan kaki. Ini masih kayak mengandengnya deh, coba tuh dapat agak so asik. Pedri udah lari, udah terupas, udah jogging ke depan, dapat bola, boom, tendang dari luar kotak penalti, gol. Itu sebenarnya walaupun tidak menggambarkan apa-apa sebenarnya. Perlu ashwagandha Bellingham. Cuman menggambarkan seberapa in the game Pedri beberapa bulan terakhir menurut gua. Bellingham yang agak asik dikit. Dan Pedri emang dia terupasnya tertinggi di La Liga. Berdua sama Lamine Yamal. Oke. Dari berapa tahun lalu udah siapa yang nggak suka sama Pedri? Pedri. Ini Ya orang awal masuk Barca kan heboh, habis itu cedera panjang. closest thing to Iniesta ini orang. Iya. Salah stop Closest terdekat Lamine maksud gue. Yamal. Enggak untuk Dia tuh kayak gabungannya Xavi sama Iniesta, iya bisa. Dia Lamine Iya, di Yamal. belakang dia jadi Xavi, dia maju Dia jadi kayak Iniesta. hybrid Xavi Iniesta benar. Iya. Kalau Lamine Yamal gue udah bingung lah. Lamine Yamal enggak, karena gini loh. Gue udah bingung. Lu nggak peduli lu sekuat apa, sekompak apa defense lu. Ketika lu punya pemain yang punya individual skill yang bisa ngelewatin 1 2 3 orang, hancur organisasi lu. Itu inilah contoh, saya gue bawa Mat Barca, MU UCL Finals. Iya. 2009-11. Yang awal yang ada 9. enggak yang kedua sorry yang di Wembley. 2011. Gue nonton Kan itu organized banget. Emang 9 kan nonton? MU kan. Hah? 9 kan nonton 2009. Enggak, 11 gue Iya. lagi nonton lagi. 9? Nonton lah. Itu sangat organized sekali defensifnya MU. Tapi you have Messi, Iniesta yang bisa ngobrak-ngabrik, ujung-ujungnya tembus juga. Nah, apakah Lamine Yamal bisa lah, bukan pasti bisa. Cuma maksud gua, apakah dia akan se-comfort itu seperti di match-match lainnya? Di match ini melawan defense-nya Inter. Enggak sih kalau gue. Yang gue tanya lah bukan bisa banget comfort apa enggak? Mungkin bisa one moment, 1-3 moment bisa. Ya kalau gue dulu kali ya, kalau kematangan jauh ya dibanding Barcelona 2011, Iya. belum nyampe Iya. dan gak akan ada tim sampai ke level itu kayaknya. Iya. Tapi kalau Lamine Yamal, dia itu pemain-pemain memang yang udah takdir dilahirkan ke dunia untuk jadi main jago mentok di bracket-bracket yang pemain mentok jago. Dia nyaman in every situation. Dan juga dia membuktikan bukan hanya di regular week in week out, di big games dia perform Lamine Yamal. Jadi dia bakal nyaman, menurut gue dia bakal jadi pembeda Rafinha dan dia tuh. Kalau gue sih, gue nganggap iya dia pas nyaman, tapi menurut gue lawan Inter dia akan kurang nyaman. Karena dia harus bertemu dengan beda nih asik. dia harus ketemu di sisi kirinya Inter itu ada Di Marco, di cover sama Bastoni. Iya, Ya kita fair-fairan Di Marco itu salah satu fullback lebih atau wingback, pengalaman juga ya. salah satu yang terbaik. Di luar dia cedera ya, kita bahas dari Euro kemarin, terus di Inter luar biasa dan lain-lain, dia bermain sangat-sangat baik di cover sama Bastoni. Dia menurut gue kenyamanannya kalau kita bahas lawan Madrid nyaman banget Lamine Yamal. Tapi harus lawan Di Marco dengan experience, dia tahu gimana cara cover pemain-pemain yang cut in ke dalam Dengan 5 back. Ya ditambah lagi belum 2 akannya ada Barella dulu, ada segala macam. Jadi menurut gue Ini bakal susah. Lamine Yamal mungkin akan menjadi boneka. Jadi apa namanya? Apa kayak Yang Jadi decoy. Jadi decoy untuk ngumpulin orang di sisi kanan. dan lain-lain ya. Tapi tahu-tahu Rafinha sendirian lari dari sisi kiri, di switch sama Pedri lah atau sama Olmo atau sama siapapun itu, atau Lamine Yamal bahkan switch sendiri. Ya. Itu jadi ininya. Cuma kalau untuk nyaman menurut gue Olmo kurang gimana nyaman. menurut lo pada? Olmo kemarin dikabarin cadangan ya. Enggak starting. Main-main. Starting. Fermin gantinya. Fermin yang masuk lah. gantiin Olmo. Ya Olmo kan balik lagi dia yang tipikal yang progresif, sering masuk ke box juga, sering mengisi di situ. Tapi kalau untuk lebih comfort, ini menurut gua ya, mungkin fans Barcelona bisa koreksi, tapi menurut gua untuk kontrol di tengah lebih bagusan Fermin. Tapi kalau ngomongin efektivitas di box dari yang sejauh ini gue lihat, Olmo untuk bongkarnya Olmo. Nah mungkin fans Barca bisa koreksi gue bener apa salah, tapi sejauh ini gue lihat seperti Gue itu setuju gitu. sih, Olmo tuh untuk ngebuka itu dia sama Pedri. Iya. Ya kemarin dua pasnya dia itu kan Rafinha yang 2 kali ngelebar dari Olmo kan. Dari Olmo. Dan technicality-nya tinggi banget juga tuh Olmo. Kalau dia in the game ya. Iya. Pas lawan Inter sebetulnya. De Jong, Pedri sama Olmo. De Jong nih yang sempat yang katanya mau dijual, dia bisa akhirnya tune in juga. Tune in juga. Kan dia sempat dibilang gajinya mahal harus dijual pas era Xavi. Ternyata bisa tune in. Tahun lalu Mat, gue mau nanya sebelum kita lanjut.
PSG Borussia Dortmund, Madrid lawan Bayern ya. Ya kan, yang Jose lu last minute itu. Mana enggak Madrid lawan Bayern. Madrid Bayern, PSG Borussia Dortmund. Oh iya. Nggak tahu kenapa excitement gue mungkin karena ada Arsenal di sini ya gue bias. Cuman lebih tinggi dari musim lalu. Kalau kita lihat 2 musim lalu semifinalnya, wah 2 musim lalu Madrid City ya. Madrid City, Inter sama kita harus lihat ya. Bayern lagi. Iya Bayern Madrid City yang Madrid City bantai. Inter bukan lawan Munchen, lawan Dortmund. Apapun itulah. Cuman Inter lawan Dortmund. Pesan gue adalah yang tadi lagi kembali di awal gue bilang, ini dua bagan anyone can win it gitu. Oh Inter lawannya AC Milan malah. Oh iya benar. Oh iya itu yang kurang lebih final semifinalnya jujur aja. Antara City atau Munchen. Maksudnya yang clear Inter menang clear dari permainan. Jadi ini pertama kali mungkin di beberapa tahun terakhir 2 semifinalnya nih benar-benar unpredictable. Mungkin lebih predictable di sisi PSG Arsenal mungkin karena gue bias. Cuman dari sisi Inter Barca anyone can win it bro. Menurut gue ya. Di final pun jika siapapun masuk juga 0 gue 0. Juga ada teori secara historis kalau setiap finalnya di Jerman selalu tim baru. Oh saya cocok ya. Tahun 78 Nottingham Forest, tahun 93 Marseille di Jerman ya. Chelsea 2012. Chelsea terus tahun ini ya PSG. Iya harusnya PSG. Dari sisi kiri pokoknya. Saya bisa jadi. Saya ada statistik yang menebalkan statistik Anda di tahun di mana Pope Vatikan baru saya mau ngomong meninggal. Saya baru mau ngomong. Tahun di mana Pope Vatikan meninggal sampai dari tahun berapa? Mungkin dari tahun 780. Serius, Mat. Enggak usah nge-search, gue serius. Klub di Inggris selalu menang. Klub di Inggris yang selalu menang. Nottingham Forest. Terus pokoknya ada beberapa tim menang. Iya, pokoknya Liverpool tahun 2005, terus City 2 tahun yang lalu. Anda harus terima kasih sama Pope. Nggak terus mengorbankan. Terus statistik lain, cocokologi lain adalah lagi-lagi karena saya Arsenal, saya biasa Arsenal. The last time Arsenal won European Trophy yang mana Piala Winners, dia udah lama. Ini foto juga foto lama, Mat. Udah pasti lama. Lama. Udah lama. Kata yang mana enggak, enggak Piala ingat. Winners tuh kalau sekarang mungkin Conference League. Enggak lagi. Kan makanya ya enggak ini cocok logi denger dulu ininya. Terakhir kali Arsenal menang European Trophy dia mengalahkan PSG di semifinal. Ya, agak sampis ya. Iya. Cocok logi juga. Cocok logi. Iya oke lah. Iya. Soalnya kalau Saya kan Champions League kan Arsenal. Champions League dari Nggak, awal tapi- penciptaan alam Iya. semesta sampai hari ini belum pernah menang Champions League. Iya. Yang kedua parah. Apa? Yang kedua ini PSG tadi. Oh, Iya, itu loh. yang ketiga, yang ketiga. Ini kan saya hanya membacakan apa Iya, yang iya. Ini diposting parah, kalau fans kita masih Arsenal. mending ya. Pope meninggal. lumayan. Berarti ada tiga cocok logi berarti juara Nah, baru gua tambahin dia. Enggak, kalau European Trophy lo ada 4 gak apa-apa. Gua tambahin Trophy lo lagi. sebiji. Oh, terakhirnya PSG baik, kapan lagi harus ketemu PSG di final Kapan coba? lagi Arsenal European Trophy? Lu mau ngomongin Pak, PSG nggak pernah menang lawan Berat Arsenal. loh ini. Nggak dulu, PSG nggak pernah menang lawan Arsenal. Terus tambah statistik ini, ya masuk dong Iya, cocok loginya. cocok logi. Gue tambahin deh. lagi cocok logi. 20 tahun lalu Arsenal menang sama Madrid di quarter final. Kalah sama Barca. Di final, gue lebih percaya itu. Quarter final dia menang di sama Madrid, di final dia kalah sama Barcelona. Dan gue percaya Spanyol final pasti juara. Ya. 20 tahun terakhir Dan- Spanyol masuk final negara Dan atau Hansi klub Flick selalu menang di final juga. juara. Dan Hansi Flick 7/7 ya. 7 final, 7 kali menang. juara. Lagi di Jerman, kampung dia. The Germans will be with him, bro. Iya, tapi harus lewatin Simone dulu, Bos. Oh, gimana ya? Dan sebenarnya kalau ngomongin kita Arsenal Women ya, final tuh udah disettle. Arsenal Barcelona. Arsenal Barcelona. Apakah akan terjadi Arsenal Barcelona di kedua belah pihak? Arsenal maupun maupun Women. Kan menarik itu enggak nih? Ya bisa juga sih buat narik penonton. Narik penonton. Tapi Champions League semenarik ini terakhir 2017. Enggak lah, enggak ada yang ngalahin. Bukan 2019 enggak seru finalnya. Nggak. Cuman di knockout-nya gila. 19 ya, oke. Knockout-nya Nggak. gila. Di finalnya nggak menarik. Enggak, kalau outputnya gila comeback-nya 2019 hancur-hancuran. Yang mana yang Spurs Wah, Liverpool. yang Sterling terus tiba-tiba VAR. Yang Barcelona comeback, Sterling Ajax comeback. Terus Sterling Orang iya. sedunia udah ngomong finalnya Ajax Barcelona sedunia. Iya, Sterling last minute goal lawan Tottenham 96. Oh, City Tottenham. VAR gagal. Boom. Gila itu season 2019. Tapi kalau menariknya nih, seru sebelum embracingnya tuh terakhir kapan kayak gini nih menarik banget, Bay. 2019 Liverpool Spurs kan finalnya. Iya, kurang. Itu Yang- Ajax sih gila-gilaan sih. Ajax Habis Madrid, gila. Juve, wah, berat. Liverpool juga comeback sama Barca.
Tahun lalu quarter siapa ya? Tahun lalu quarter Arsenal Munchen, lainnya nggak hafal. Tapi benar Doli ini rata 4-4-nya dan menarik. Kalau gue dari sih gue objektif 50-50 semua sih. Kan pada kebiasaan ya. Kalau biasaan di Arsenal PSG 50-50, di Barca Inter 100. Mungkin Siapa odds-nya Barca. Kalau biasa. odds-nya di antara 4 lebih ke Barcelona sama Arsenal sedikit, tapi benar-benar kayak Tipis. Iya. Kok prediksi? Coba masih lanjut. Prediksi. Kalau gua sih ini Barca Arsenal PSG menurut gua over 2 leg bakal tipis banget. Leg dulu ya. Minggu depan ada lagi kan. Leg 1 menurut gua 2-1, marginnya beda 1. Tapi di leg kedua seri. Di Arsenal lolos. Barcelona Inter menurut gua Barca menang, main di home di Camp Nou dulu kan. Barca menang 2-0, 3-1, margin beda 2. Menurut gua individual quality-nya bakal over ke structure-nya Inter menurut gua. Defisit 2. Mungkin Papai. Gue PSG Arsenal seri. Sama atau 2 sama. Barca Inter kayaknya Barca menang 1-0 atau 2-0. untuk first leg. First leg. Iya. Gue Kalau MU sama apa lawannya? Atletico Bilbao. Iya. Ada Asik banget. Aduh. Hebat. Gue milih untuk mau enjoy aja, nggak mau prediksi. apa sih? Ini so Nggak asik mau. najis. Gue mau menikmati. So wise. Nggak kira-kira aja prediksi bukan? Iya, menang Arsenal sama menang Barcelona di first leg. Gak ada seri menurut gue. Kalau menurut gue 2-0 atau 3-1 untuk Arsenal di Emirates, dan 1-0 untuk Barcelona di home. Oke. Itu dia guys, preview Champions League Dua-dua seru sih. semifinal. Sumpah, dua-dua paling seru pak. Dipotong baca Apa persamaan? Balik lagi ke itu. Ada last words sebelum baca potong. Ini last word. Enggak, udah. Nah, tipis-tipis Sebelum aja, tipis closing. keluarin. Nanggung, keluarin nanti Keluarin. gue capek off cam lo berisik gitu. Ini keluarin sekarang. Ya, turut berduka untuk gak usah. Jelas sih. Ya, pokoknya tadi preview Champions League semifinal Arsenal PSG, Barcelona lawan Inter udah dibahas. 4 tim yang sangat luar biasa, 4 tim yang unpredictable. Kita masih nggak tahu siapa yang akan menang, nggak bisa ditebak. Pokoknya kita saksikan aja. Besok kita bakal ada live react. Ada dua-duanya. Jadi Arsenal lawan PSG kita bakal live react besok Barca 1:30. Barca Inter juga kita akan live react 1:30 juga. Jadi kalian pastikan harus join, harus nonton, ramein, sawerin. Itu aja. Dan seru kita banget. Ngomongin kita di awal belum ini nih, belum CTA. Yang belum subscribe YouTube-nya Grombol, kita udah 153, 54k, 55.000, OTW ke 200.000. Kalau sampai Lebaran Haji bisa 1 juta, kita berempat yang di meja ini botak, kecuali Anda, karena Anda udah botak. Jadi gue ada kata-kata terakhir gue lupa. Gue mau ngucapin selamat buat Liverpool dan seluruh fansnya di seluruh dunia yang untuk pertama kalinya bakal bus parade di Liverpool karena kemarin kan COVID. Yeah. Setelah tahun 80-an. Iya, 80-an terakhir juara dan align with the everything. Liverpool top banget menurut gue. Dan juga tapi tetap King of England tuh MU karena kan 20 times. Lo mau ngomong 20 times tapi ya zaman kapan itu. Kalau Premier League tetap MU, jadi ya itu dari saya. Oke, dan tadi ngomongin TikTok, Instagram juga di-follow. Telegram udah 5.000, kita menuju ke 6.000. Masuk juga diramein. Spotify yang suka dengerin audionya di mobil, di kereta, di jalan. Dan jadi kreator saya doang ya, Arsenal Folks. Dan kalau mungkin mau follow yang pribadi mungkin silakan. Mat Mehdar MADMECHDA. Jadi itu aja. Let's go. Let's go.